Baik. Para siswa, ini kamu harus perhatikan ada benda, yaitu bola pejal ya, bola yang dalamnya itu terisi dengan penuh materi. Dia menggelinding dari puncak bidang miring yang memiliki ketinggian 2 meter, seperti yang kamu lihat itu. Nah, tentu saja yang pertama kali harus kita lakukan adalah analisis garis gaya. Tetapi tentu agak sedikit saja ya perbedaan. Yang pertama, ini saya pakai ini dulu ya. Kalau kita menggambar garis gaya, tentu saja kita harus memperhatikan garis gaya itu W, kemudian apalagi N ya. Garis normal, gaya gesek, dan tegangan tali. Kalau ada tuh. Nah, yang pertama kali berarti kita menggambar gaya berat dulu kan ya. Ini benda bola pejal, kita gambar gaya beratnya berarti dari pusat massa saya tarik tegak lurus ke bawah begini ya. Saya bablasin aja begini supaya jelas aja gitu maksud saya. Nah, ini adalah V-nya. Langsung kita kalkulasi V itu adalah M kali G, berarti massa dia 5 kilo kali gravitasi dia. Gravitasi kalau tidak ada informasi ya kita 10-kan. Berarti 5 kali 10, 50 Newton. Nah, kemudian berikutnya kita perhatikan bahwa W itu menyimpang terhadap sumbu koordinat. Karena sumbu koordinat pada bidang miring ini ya tentu saja miring. Artinya kalau saya buat sumbu koordinat benda tersebut, itu adalah begini sumbu koordinatnya ya. Nah, semoga pas tuh. Nah, ini adalah sumbu koordinatnya itu. Itu sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, ini ada sumbu Y. Aduh, bablas jadi salib nih. Nah, udah. Enggak ya, miring ya, enggak kayak salib. Baik, itu adalah sumbu X-nya, dan ini adalah sumbu Y-nya. Kamu lihat itu, W sebesar 50 Newton itu menyimpang terhadap baik sumbu X dan sumbu Y. Nah, tugas kita adalah menganalisis garis gaya ini kalau memang terjadi penyimpangan. Berarti kita analisis dengan membuat garis pertolongan, namanya garis pertolongan ya, harusnya garis patah-patah ya, ini pun juga nggak apa-apa, kalau saya lihat gambar di Profesor Yohanes Surya juga beliau jarang patah-patah ya. Nah seperti ini, menggambar garis pertolongan yang searah baik dengan sumbu X maupun sumbu Y. Setelah itu kita tarik ya, seperti biasa kita tarik dari pangkal gaya ini menuju ke garis perpotongan garis patah-patah tadi tuh. Ini dan ini berarti. Ya. Nah, ini dan ini. Jelas ya para siswa ya? Berkali-kali ini saya jelaskan nih. Jelas ya? Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Kalau ini baik. Kalau ini sudutnya 30, maka yang 30 lagi ada di sebelah sini nih. Nah, itu dia. Pasti itu ya. Penjelasannya sudah ada di penjelasan sebelumnya tuh, atau di video awal itu sudah saya jelaskan mengapa dia ada di sini gitu ya. Nah, berarti kalau itu adalah 30 derajat, maka yang menghadap sudut 30 derajat itu kita kalikan sin, gitu ya, masih ingat ya. Jadi ini adalah W sin 30 derajat. Itu dia. Berarti yang sebelah sini adalah W cos 30 derajat. Kalau satunya sudah pakai sin, maka satunya lagi pakai cos gitu. Atau pemahaman yang lain, kalau ini 30 derajat, yang sebelah sini juga 30 derajat. Karena kedua sudut itu adalah sudut saling berseberangan dalam. Yang mengapit sudut, kalikan cos. Yang menghadap sudut yang dimaksud gitu, kalikan sin. Nah, kemudian benda ini berada pada suatu bidang dan ketika benda ini kalau dia dibiarkan tentu dia akan meluncur mengikuti dari W sin 30 ini. Ada gaya ini sehingga menyebabkan benda ini akan bergerak translasi atau berpindah tempat gitu. Nah, lalu sehingga kita gambarkan A itu adalah akselerasi, percepatan. Artinya benda itu meluncur ke bawah searah bidang miring ya, meluncur pada sumbu X pada bidang miring itu gitu loh ya. Itu adalah gerak translasi. Jadi ini adalah translasinya.
ya. Nah, kemudian pada titik tumpu benda ini, kamu lihat itu, karena dia meluncur pada sumbu X ya, meluncur ke bawah begitulah ya, maka ada gesekan tentunya yang berarah melawan pergerakan benda. Berarti gesekannya ke atas ya. Saya gambar lagi, gesekannya ke atas ini nih. Nah, ini dia. Ini adalah gaya geseknya. Sekali lagi ya, karena benda itu meluncur ke bawah disebabkan karena kita lakukan analisis ini W-sin 30. Ada gaya W-sin 30, maka tentu saja benda ini akan bertranslasi ke bawah. Karena dia bertranslasi ke bawah, maka ada gesekan yang melawan translasi tersebut. Nah, ini dia gaya geseknya. Nah, para siswa, kamu lihat benda ini kalau dalam soal itu dia menggelinding ya. Ingat informasi ini menggelinding tanpa kecepatan awal. Menggelinding itu artinya benda itu selain bergeser, dia juga berputar-putar. Artinya dia melakukan dua gerak sekaligus, yaitu rotasi dan translasi. Nah, gitu dia. Ya, itu maksudnya. Apalagi dia bentuknya adalah bola. Paham ya para siswa ya? Menggelinding itu artinya selain dia bertranslasi, selain dia selain dia bertranslasi, dia juga berotasi. Itu artinya ada rotasi yang harus kita gambarkan, garis gaya rotasi yang harus kita gambarkan. Nah, kamu ingat rotasi itu disebabkan karena momen gaya yang ada pada benda tersebut. Nah, kamu lihat ini, ada gaya gesek yang memiliki jarak lengan, yaitu R terhadap pusat rotasi. Jadi kalau si bola ini berotasi, maka tentu rotasinya ada, bisa dimatikan dulu tuh siapa yang masih menyala ya, mic-nya ya. Oke, terima kasih. Maka kita lihat ada jarak lengan. Nah, ini dia. Gaya gesek itu memiliki jarak lengan R terhadap pusat rotasi. Jadi kalau kita lihat tentu saja si bola ini akan menggelinding dengan perputarannya itu ada di pusat rotasi ini, gitu loh ya. Sehingga kita dapatkan kita memiliki momen gaya yaitu Fg ini dikalikan dengan lengan R gitu loh ya. Sehingga si bola tersebut bisa menggelinding. Bisa dipahami enggak? Bisa berputar ya, bisa berputar. Oke, jadi ini adalah rotasi. Nah, kamu lihat, bayangkan mekanika itu sampai sedetail itu loh, harus kalian kuasai. Ya, kalau tidak itu berantakan semuanya itu. Kamu lihat, rotasinya itu berlawanan jarum jam. Artinya, alfanya positif. Karena kita sepakat ya, bahwa rotasi yang melawan pergerakan jarum jam, maka dia kita positifkan. Perjanjian internasional seperti itu. Sudut juga begitu, fisika momen gaya juga begitu, dan kimia juga begitu. Jadi elektron yang berspin searah berlawanan jarum jam kita nyatakan sebagai plus setengah. Yang searah jarum jam min setengah. Itu sudah sepakat para ahli di 3 bidang keilmuan ini. Nah, momen gaya juga demikian. Itu artinya alfanya adalah positif. Nah, jadi dengan demikian kita hanya cukup meninjau 2 gerak saja. Kalau kasusnya kayak gini nih. Artinya bola ini bergerak translasi, bola ini bergerak translasi ya. Dan bergerak rotasi gitu loh. Nah, translasi kita kaji konsepnya, rotasi juga kita kaji konsepnya gitu loh ya. Nah, berarti kalau ini katakanlah sebagai analisis garis gaya sudah selesai poin 1, sekarang kita menginjak poin 2 yaitu analisis konsep. Analisis konsep. Nah, analisis konsep berarti kita kaji one by one. Dari apa yang tadi saya sampaikan translasi kita sajikan dulu. Oh, berarti gerak translasi dulu kita jelaskan. Gitu loh mekanika itu para siswa, jadi penuh dengan konsep gitu ya, yang detail gitu. Gerak translasi kita sajikan.
kita jelaskan. Menggunakan konsep yang mana? Nah, kita lihat bahwa benda ini bergerak pada sumbu X. Oh, berarti kalau begitu sigma Fx-nya sama dengan M kali A. Ya, hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua itu menyatakan bahwa jika benda itu bergerak, ya, maka benda itu mengalami resultan gaya sebesar M kali A atau sigma Fx sama dengan M kali A. Semoga paham ya para siswa ya, saya nggak perlu menjelaskan lagi dari awal lagi. Nah, sekarang kita menghadapi persamaan, menghadapi konsep dari hukum Newton kedua ini. Kita lihat belahan ruas kiri dan belahan ruas kanan. Berarti dua-duanya harus diisi. Belahan ruas kiri itu kita maksudnya adalah jumlah semua garis gaya pada sumbu X. Kita lihat itu, semua garis gaya pada sumbu X. Nah, nampak bagi kita semua garis gaya pada sumbu X adalah W sin 30 dan FG. Ya. Yang searah dengan A itu kita positifkan. Perjanjiannya kayak gitu, yang searah dengan A. Ada yang bilang, Bu itu kan ke arah kiri, berarti A-nya negatif. Boleh-boleh saja, tetapi harus sesuai dengan konsekuensinya gitu ya. Boleh, silahkan menggunakan analisis dengan Cartesius, atau yang kedua, analisis searah dengan A positif, pokoknya gitu prinsipnya. Boleh saja itu dipakai. Sebentar, ada yang masuk nih. Saya lanjutkan. Nah, saya pakai itu aja. Walaupun bisa juga menggunakan yang Cartesius. Yang searah dengan A kita positifkan. Berarti W sin 30 jelas positif. Sedangkan FG jelas negatif. Karena FG itu, gaya gesek itu melawan gerak benda. Melawan percepatan benda. Oh, dengan demikian, maka saya tulis W sin 30 sebagai nilai positif searah dengan A dikurangi gaya geseknya. Selesai. Itu ruas kiri. Kemudian sama dengan juga harus kita isikan, jadi membuat persamaan matematika. Sama dengan masanya diketahui 5, masa bola itu 5 kali A. Semoga paham ini. W-nya sudah kita hitung yaitu 50, berarti 50 kali setengah, sin 30 setengah, di sudut istimewa, min FG, sama dengan kita nggak tahu gaya geseknya berapa, 5 kali A. Berarti 25 min FG sama dengan 5A. Ada dua variabel, FG dan A, maka ini persamaan yang pertama. Belum bisa kita selesaikan, karena dua variabel, berarti butuh satu persamaan lagi untuk menyelesaikan persamaan dua variabel ini. Nah, berarti kelanjutannya adalah, kalau tadi analisis konsep sudah kita lakukan di bagian gerak translasi, sekarang gantian gerak rotasi. Nah, berarti saya pakai yang warna hijau saja lah ya, yaitu yang kedua gerak rotasi. Gerak rotasi itu benda dikatakan bisa berotasi jika ini ya, jika resultan momen gaya pada titik tertentu sama dengan, atau pada titik tumpu gitu ya, sama dengan, tidak sama dengan 0. Itu dulu konsepnya. Jadi rotasi suatu benda itu bisa terjadi jika resultan momen gaya pada titik tumpu benda tersebut tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, berarti sama dengan sesuatu. Oh, kalau begitu kita simpulkan, kalau begitu sigma tau sama dengan I kali alfa. Definisi kedua untuk momen gaya. Jelas ya, para siswa ya? Sudah saya jelaskan ini sebenarnya. Ini saya ulangi lagi, karena memang mekanika itu membutuhkan ketelitian, pemahaman konsep, berhitung dengan cara cepat. Banyak lah ya di mekanika itu yang memang harus, kadang saya bilang soal sempurna ini mekanika itu. Ya, ini baru soal dasar ya, belum soal dengan tingkat yang sangat tinggi itu, waduh rumit lagi tuh. Saya lanjutkan ya. Syarat gerak rotasi sekali lagi itu harus ada informasi tentang momen gaya. Nah, benda ini tentu saja memiliki dua definisi sekaligus, yaitu definisi satu terhadap momen gaya, perkalian antara gaya dengan lengannya. Ini kamu lihat ada gaya F dan lengan R. Berarti syarat pertama tercukupi, yaitu FG kali R sebagai definisi pertama momen gaya. Dia berputar
berlawanan jarum jam, berarti positif momen gayanya. Saya tulis berarti FG kali R. Definisi 1. Paham ini para siswa ya? Saya lanjutkan ya. Halo, sama dengan kita lihat bahwa benda ini diinformasikan momen inersianya sekian, 2/5 mr kuadrat. Ya udah, berarti itulah yang kita masukkan sesuai dengan informasi dari soal tersebut. Momen inersia adalah suatu besaran yang menyebabkan kesulitan benda itu berputar. Semakin besar momen inersianya, maka semakin sulit dia itu untuk berputar. Nah, pada bola pejal, momen inersianya adalah itu, 2/5 mr kuadrat. Ya udah kita masukkan ini, 2/5 mr kuadrat. Tentunya massa bola tersebut. Lalu dikalikan dengan alfa. Alfanya sudah positif karena dia berarah berlawanan jarum jam. Memutarnya itu berlawanan jarum jam. Nah, kita tahu bahwa ada hubungan antara gerak translasi dengan gerak rotasi, yakni A sama dengan alfa kali R. Semoga paham, ini kelas 10. Sehingga kita simpulkan, alfa itu adalah sama dengan A per R. Nah, ini yang kita substitusikan ke dalam sini. Berarti ini adalah A per R. Kamu lihat ini ya, dari persamaan yang barusan saya buat, itu sebelah ruas kanan itu ada R kuadrat, ada R, berarti kita coret nih. Maka sebelah kanan ada R, sebelah kiri ada R juga, berarti kita coret ini. Bisa dipahami ini? Nggak cepat ya? Oke ya, saya lanjutkan ya. Sip. Jadi kalau begitu, FG itu sama dengan 2/5. Nah, massa dari bola itu diinformasikan 5 kg. Ini dia. 5 kg. Sehingga kita masukkan harga 5 dikalikan dengan A. Ini bisa kita coret. Sehingga kita dapatkan gaya gesek itu nilainya adalah 2A. Nah, ini persamaan yang kedua. Paham ini? Jelas ya? Paham. Baik. Jelas, Bu. Baik. Oke. Nah, dari analisis konsep itu kita dapatkan 2 persamaan matematika. Yang pertama, saya kasih kotak hitam ya. Pertama adalah ini, dan yang kedua adalah ini. Ya udah, nanti kita dapatkan nilai A yang kita butuhkan untuk mencari. Ini kan ditanyakan ini apa namanya, asalnya dia kecepatan awalnya 0, artinya dia tadinya diam. Kemudian karena gara-gara ada gaya W sin 30, maka dia menggelinding, bertranslasi dan berotasi. Nah, tentu saja sampai di dasar itu dia memiliki kecepatan tertentu. Jadi VT-nya berapa? Itu yang ditanyakan. Jadi ketika bola sampai di bawah, aduh bolanya kok bentuknya kayak gitu, anggap saja itu lingkaran ya. Itu VT-nya berapa gitu. Itu yang ditanyakan. Berarti kita butuh informasi A dan informasi S. Perpindahannya. Ya, perpindahan. GLBB kelas 10. Oke, saya lanjutkan dulu deh ya supaya nggak bingung nih ya. Nah, saya lanjutkan di mekanikanya dulu. Habis itu kita nanti GLBB. Aduh, ya mekanikanya dulu deh kita selesaikan. Di mekanika tadi sudah pada tahap yaitu analisis gaya, analisis konsep. Nah, sekarang analisis matematika, berarti tahap yang ketiga, yaitu analisis MTK. Analisis MTK. Kita dapatkan 2 persamaan dari analisis konsep. Yang pertama ini, ya, yang kedua adalah ini. Nah, udahlah, nggak usah, silakan mau pakai eliminasi, substitusi. Kalau saya sih mending substitusi aja. Berarti ini persamaan kedua, saya substitusikan ke dalam persamaan pertama, sehingga saya dapatkan 25 min gitu ya, 2A sama dengan 5A. Oh, jadi 25 sama dengan 7A, jadi A-nya itu 25/7, ya, 25/7 meter per sekon kuadrat. Karena yang diminta bukan A, yang diminta adalah VT, maka ya sudahlah, nggak usah saya sempurnakan hasilnya, ya boleh-boleh aja menyempurnakan hasil perhitungan, karena kalau menurut kaidah matematis, 25/7 itu masih bisa disederhanakan menjadi bentuk campuran. Berarti berapa ya? 3, sisa berapa ya? 4 ya, 4/7. Boleh-boleh saja. Cuma nanti dalam perhitungan toh akhirnya balik lagi ke sini gitu. Karena bukan A yang diminta.
Kemudian setelah analisis matematis, kita dapatkan yaitu nilai A-nya ini. Jadi percepatan benda itu ketika menggelinding dan ketika berotasi adalah senilai 25/7 atau 3/4/7. Nah, karena yang diminta adalah VT-nya, jadi kecepatan ketika sampai di dasar itu berapa, maka kita membutuhkan perpindahannya itu, S-nya itu. Ya, para siswa. A-nya tadi sudah ketemu ya, 25/7 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang tinggal S. S itu adalah perjalanan perpindahan dia dari awal hingga akhir. Kamu lihat tentu S-nya adalah yang ini. Saya pakai biru ya. S-nya adalah yang ini. Nah, ini adalah S-nya, perpindahannya. Bola tersebut ketika di puncak dan ketika sampai ke tanah. Nah, ini analisis trigonometri sekarang ya. Nah, kita lihatnya saya gambar sederhana ya. Di mana ya? Saya gambar sini aja lah ya, di tengah aja supaya lebih ya semoga paham ini. Kamu lihat ini siku-siku, ini 2 meter. Kemudian sudutnya 30 derajat. Ini adalah S. Yang diminta adalah S-nya berapa? Hubungan apa yang diciptakan dari ketika kita melihat sudut, ada sisi di depan sudut, dan ada sisi miring. Berarti hubungan apa yang harus kita tunjukkan? Sin. Sin ya? Sin, Bu. Oke. Baik. Jadi sin 30 derajat itu adalah 2/S, gitu kan? Oh, dengan demikian, karena kita mencari S, maka S adalah 2/sin 30 derajat. Nah, tentu saja S-nya itu adalah 2/setengah, berarti 4 meter. Oh, jadi perjalanan bola itu ketika sampai ke tanah adalah 4 meter. Gitu loh ya. Dari ketinggian 2 meter dengan elevasi kemiringan 30 derajat, maka perjalanan dia itu 4 meter. Nah, sekarang data-data sudah lengkap. S-nya, saya balikkan ke merah ya, S-nya itu adalah 4 meter. Kita dapatkan nilai A, kita dapatkan nilai S, maka VT pasti dapat. Ya, data-data sekarang masuk ke GLBB nih. GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Kita punya data yaitu F0 adalah 0, benda itu awalnya diam, dia tidak bergerak, dia tuh diam, tadinya diam. Kemudian dia memiliki percepatan sebesar 25/7 meter per sekon kuadrat. Lalu perjalanan perpindahan dia adalah 4 meter. Ditanyakan soal itu VT-nya berapa? Ya sudah, berarti kita menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan. Standar untuk kelas 10, yaitu kan ada the master of formula, yaitu yang pertama adalah ST sama dengan V0 plus AT, atau setengah AT kuadrat, maaf ya. Ini sebenarnya analisis dari kalkulus ya, tetapi karena kalkulus kalian belum dapat, saya belum bisa ya mengajari ini. Kemudian yang kedua itu adalah VT sama dengan V0 plus AT, dan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, kalau melihat, ini the master of formula kalau saya bilang tuh, untuk GLBB itu selalu kita anak induknya itu dari 3 persamaan ini. Nah, sebenarnya persamaan ini, kalau bisa jangan dihafalin, ada teknik untuk menghasilkan persamaan ini, tetapi karena waktu dan juga kalian kelengkapan materi belum ada, matematika kalkulusnya belum dapat, maka ya sudah makan dulu nih ya persamaan ini. Persamaan untuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau ditanyakan VT, diketahui informasi ini berarti kan kita cukup pakai yang ini aja kan ya? Nah, berarti, paham ya maksud saya? Jadi saya pakai persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0, 0 kuadrat ditambah 2 kali 25/7, S-nya 4. Paham kan nih? Jelas ya? Halo. Iya, Bu. Oke, baik. Baik. Oke, ini 100 kali 2 berarti 200 ya. Jadi VT kuadrat sama dengan 200/7. Nah, ini VT kuadrat berarti saya akarkan sebelah kiri, sebelah kanan juga saya akarkan supaya adil. Jadi kalau sebelah kiri kamu akarkan, sebelah kanan juga kamu akarkan. Sehingga kita dapatkan yaitu VT itu sama dengan akar dari ini ya, akar dari 2/7 kali 100. Boleh kan saya pecah seperti itu? Jadi VT itu sama dengan akar 100 is 10 gitu ya. Akar 2 per akar 7. Saya berharap tidak pakai kalkulator ya, supaya ya berhitung kita lancar. Saya rasionalisasikan untuk penyebutnya supaya menjadi bentuk rasional.
dikalikan akar 7 per akar 7 kan gitu ya. Berarti ini adalah 10 akar 14 per 7. Ya. Nah, akar 14 ini adalah bentuk akar. Bentuk akar itu adalah suatu bentuk matematika yang tidak bisa ditarik menjadi A per B. Dia pecahan itu. Tidak bisa ditarik sebagai akar yang bulat gitu loh ya. Nah, boleh saja kita selesaikan PT itu 10 dibagi 7 adalah 1/3 per 7 akar 14. Itu boleh. Mengapa? Karena ini bentuk akar, jadi boleh disajikan apa adanya. Beda kalau bukan bentuk akar, misalkan akar 16 ya berarti harus kita tarik 4 itu bukan bentuk akar gitu ya. Nah, kalau kamu mau mencari ya silakan nanti dicari akar 14 itu berapa. Kalau tidak suka pakai kalkulator berarti pakai perhitungan biasa kalau udah diajari ya. Akar dari 14 tuh 3 kali 3. Berarti 9, 3, sisanya adalah 5. Kemudian ini 6 titik kali titik ya 500 koma. Nah berapa ya ini ya? Nah ini repotnya begini nih. Coba saya kalikan 7 ya. 67 kali 7, 94. Kemudian ini 42, 46. Nah kayaknya ini deh ya mendekati. Berarti 7, 7. Ini 4, 6, 9. 1, 3. Ya, 0, 0. Jangan lupa 7. Ini adalah 4, 7. Titik kali titik sama dengan. Berapa ya yang mendekati 7, 4. 4 mungkin. Kita coba dulu. 16, 1, 17, 1, 28, 29. Oh betul itu. Berarti 4, 4, 29, 7, 6, 7, 4. Nah ini para siswa, ini yang disebut bentuk akar. Nggak akan pernah sampai berhenti. Sampai kiamat kali ya. Nggak berhenti. Sehingga kita ambil 2 angka di belakang koma. 3,74. Itu yang disebut sebagai bentuk akar. Tidak bisa ditarik sampai sempurna. Dia terus gitu ya. Akan berjalan terus. Baik, jadi VT itu adalah 1, 3 per 7 berapa ya? 30 berarti 4. Karena 28 bisa 2 berarti 2. Ya, karena 14 kali 3,74. Ya nanti silakan diselesaikan, tinggal dikalikan saja tugas kalian sekian meter per sekon. Itu dia jawabannya. Jadi sampai ke tanah, bola itu akan memiliki kecepatan sebesar perkalian ini dengan ini. Paham tidak? Semoga paham ya. Ini ada rekamannya, jadi nanti bisa ditengok kembali. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, ini satu soal udah ngambil 30 menit coba nih. Kalau ada silakan, kalau tidak saya lanjutkan nomor berikutnya. Enggak, Bu. Enggak ada Nggak ada, Ibu. Bu. Udah Ya. ngerti. Baik, nanti Lumayan, bisa, alhamdulillah. Nanti bisa ditengok kembali ya kalau dirasa penjelasan Ibu ini kayaknya terlalu cepat gitu ya. Matematika saya itu nggak begitu bagus. Saya butuh penalaran yang lebih dalam lagi, tapi kok waktunya nggak cukup ya. Silakan nanti ditengok lagi videonya. Ya, sekarang kita menuju ke nomor 2. Nah, ini dia. Nomor 2 soal aslinya itu kita baca ya. Soal aslinya adalah mobil itu masanya 1 ton mogok di atas jembatan AB. Panjang AB itu 30 meter, panjang AC itu 10, gravitasi kita 10-kan meter per sekon kuadrat, lalu massa jembatan 10 ton. Hitunglah besar gaya normal di A dan di B. Ya. Nah, berarti kalau saya buat ringkasannya itu seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ada mobil dengan massa 1 ton berada di atas jembatan yang massanya 10 ton. AB itu 30, AC 10, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah gaya normal di A dan gaya normal di B. Titik tumpu ya. Jadi jembatan itu memiliki reaksi terhadap terhadap aksi si mobil tersebut. Nah, jadi kita gambar garis gaya pasti itu. Nah, gambar garis gaya kita mulai dari mobilnya dulu. Mobil itu memiliki yaitu W sebesar 1 ton ini adalah 1000 kilo. Berarti kalau 10 pangkat 3 ya kilogram. Sedangkan kalau jembatan itu 10.000 ya, atau jadikan eksponensial 10 pangkat 4 kilogram. Jadi kalau begitu, gaya berat dari mobil tersebut gitu ya adalah 10 pangkat 4 Newton. Karena 10 pangkat 3 kali 10 berarti 10 pangkat 4. Jangan lupa
sistem ini, saya katakan sistem karena itu ada mobil, ada jembatan AB gitu ya. Makanya saya lebih tepat mengatakan sebagai sistem benda. Sistem benda ini memiliki jembatannya memiliki gaya berat karena dia diketahui massa 10⁴. Berarti saya gambar misalkan gaya beratnya saya gambar, ya udah pakai merah aja lah ya, di tengah. Nah, seperti ini. Aduh, jadi nggak rapi tuh kalau nggak pakai penggaris ya. Nah, ini dia. Itu adalah WAB lah atau W jembatan. WAB gitu ya, yaitu sebesar 10⁴ kali 10, berarti 10⁵ Newton. Paham ini ya para siswa ya, di tengah-tengah persis tuh. Nah, informasi pada soal itu AB-nya 30. Dari A ke B itu panjangnya 30. Berarti kalau begitu dari pusat massa jembatan itu diukur dari A ya tentu saja 15. Itu kan ya. Jadi ini adalah 15 meter. Adapun dari A ke C informasinya 10 nih ya. Berarti ini adalah 10 meter. Jadi artinya dari mobil itu dihitung dari A adalah 10 meter. Oh, berarti mobil itu terhadap titik tumpu B adalah 20 meter. Itu dulu data-data yang harus kita kumpulkan. Jangan lupa benda ini si jembatan itu akan memberikan reaksi, yaitu berupa gaya normal pada titik tumpu A dan B gitu loh ya. Nah, berarti saya gambar gaya normal dari A sebagai reaction-nya dan gaya normal dari B sebagai reaction-nya. Gitu ya. Nah, ini adalah NA, ini adalah NA, dan ini adalah NB. Sudah ini dia tentang gambaran analisis garis gayanya. Kelihatannya sederhana, memang sederhana sih. Nah, sekarang gambar garis gaya sudah kita selesaikan, berarti yang kedua adalah konsepnya. Nah, para siswa, kalau konsep, menghadapi analisis konsep, kita kadang hanya membutuhkan yaitu konsep perputaran. Rotasi saja itu bisa menyelesaikan, ya sudah lakukan gitu. Jadi, tapi kadang juga translasi dipakai. Artinya begini ya, kamu lihat kesatuan sistem itu, keadaan dari mobil dan jembatan itu dalam keadaan dia tidak melakukan translasi dan tidak melakukan rotasi, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat rotasinya dulu. Kalau kondisi benda ini dalam keadaan tidak berotasi, artinya dia terjadi keseimbangan rotasi. Dengan demikian, sigma tau di AB sepanjang AB itu sama dengan 0, ya. Jadi sistem ini tidak melakukan rotasi. Bisa dipahami ya maksud saya ya? Semoga paham ya. Nah, sigma tau di AB Iya, Bu. adalah momen gaya pada jembatan pada sistem AB. Nah, kamu lihat kalau di AB sama dengan 0 berarti kita boleh menganggap di sebelah sini titik tumpunya di A boleh, di mobil itu boleh, di pusat rotasi, di pusat jembatan boleh, di B juga boleh. Silakan mau ambil yang mana sebagai pusat rotasinya. Katakanlah saya menginginkan yang A. Oh, kalau yang A, itu artinya saya tuliskan sigma tau di titik A sama dengan 0. Sekali lagi, jika benda itu tidak berotasi, ya, maka semua titik-titik yang dianggap sebagai titik tumpu juga tidak berotasi atau sigma tau di titik-titik tersebut sama dengan 0. Baik di A sama dengan 0, di mobil itu sama dengan 0, di pusat jembatan itu sama dengan 0, dan di B sama dengan 0. Kalau kita menganggap benda ini memang betul-betul tidak berotasi. Tidak berotasi artinya nggak jomplang ya, maksudnya tiba-tiba B terangkat naik ke atas, itu kan berarti berotasi, nggak begitu. Benda ini kan dalam keadaan seimbang, dia tidak melakukan gerakan apa-apa. Ya. Nah, kalau begitu kita kaji, kalau A sama dengan 0, A sebagai pusat rotasi, kita lihat di situ ada 3 momen gaya. Saya gambarkan ini ya. Momen gaya yang pertama yang ini. Ini perkalian antara berat mobil dengan lengan 15 meter, diukur dari A, karena A sebagai rotasi. Momen gaya yang pertama, tau pertama. Kemudian, WAB, tengah jembatan ini juga memberikan kontribusi momen gaya. Nah, ini dia. Tuh, itu momen gaya juga. Ini katakanlah tau 2. Jangan lupa,
NB memberikan kontribusi juga momen gaya. Saya gambar di sebelah sini ya. Nah, ini dia. Jadi ada 3 momen gaya. Lalu kita kaji nih, langsung saja ya supaya cepat berpikirnya. Tau 1 itu dia berputar searah jarum jam, betul ya? Tau 1 ya. Jadi tau 1 tuh begini muternya tuh. Kemudian tau 2 juga searah jarum jam begini tuh, tau 2 tuh. Tapi tau 3, kamu lihat dia pasti berputar berlawanan jarum jam. Atau tau 3 saya kasih gambar lain ya. Orange atau jangan orange apa ya, hijau gitu ya. Nah ini tau 3 nih, aduh. Tau 3. Kurang begitu jelas ya. Ini nggak apa ya, ini adalah tau 3. Tau 3. Tau 3 dia berlawanan jarum jam. Nah sekarang pemahamannya adalah yang searah jarum jam itu sama dengan yang berlawanan jarum jam. Logikanya kan begitu, supaya nggak jomplang, kan gitu ya. Itu inti dari pemahaman ini. Supaya nggak jomplang, maka rotasi di A itu harus 0 momen gayanya. Itu artinya momen gaya yang searah jarum jam sama dengan momen gaya yang berlawanan jarum jam. Yang searah kan berarti tau 1 dan tau 2 ya. Oh, kesimpulan saya adalah berarti tau 1 ditambah tau 2 sama dengan tau 3. Paham nggak kesimpulan dari ini? Bukan paham ya? Paham, Bu. Oke, Iya, saya Bu. lanjut. Baik. Waktunya masih ada 5 menit ya. Semoga cukup nih. Tau 1 itu adalah perkalian antara W1 atau W mobil dikalikan dengan lengan mobil itu terhadap titik A. Berarti 10 pangkat 4 kali 10 kan ya. Ditambah tau 2 itu adalah perkalian dari jembatan itu dikalikan dengan titik A sebagai tumpu. Berarti 10 pangkat 5 dikalikan dengan 15 karena jaraknya 15. Sama dengan tau 3 itu adalah perkalian gaya normal di titik tumpu B dikalikan dengan jarak dia terhadap A. Oh, berarti NB yang kita suruh nyari itu dikalikan dengan 30. Paham enggak nih? Mudah kan? Jelas ya? Paham, Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, kamu lihat ini ya, berarti tinggal nyari NB aja sih, Bu. Oh ya udahlah, 30 NB itu sama dengan, nah kamu lihatnya ini kalau mau dijumlahkan tuh gimana nih? Ya, ini harus disamakan mau dikalikan 10 lagi boleh. Jadi maksudnya begini nih. 10 pangkat 4 kali 10 ditambah gitu ya. 10 pangkat 4 kali 150 boleh kan? Lalu ini saya bagi 3, saya bagi 10, saya bagi 10, saya bagi 10. Gitu boleh kan? Nah, itu artinya NB itu sama dengan ini 10 pangkat 4, 10 pangkat 4 berarti 16 kali 10 pangkat 4 dibagi 3. Semoga paham ya? Matematika gaya distributif tuh. 16 dibagi 3 itu adalah 5/3. 5,33 kali 10 pangkat 4 Newton. Ini dia jawaban untuk NB. Paham ya para siswa? Halo? Iya, Bu. Oke, baik. Nah, untuk mencari NA, karena yang ditanya adalah NB dengan NA, maka boleh kalian kaji bagaimana kalau sigma tau gantian tau di B, boleh. Atau kita gunakan translasi pada sistem ini sama dengan 0, karena memang mereka tidak bertranslasi. Boleh banget. Malah itu kayaknya lebih mudah gitu. Jadi kalau begitu saya kasih hitam ya. Kalau berdasarkan hasil dari penjumlahan yang ke atas, ke bawah gitu lah ya. Maka kita dapatkan sigma FY itu sama dengan 0. Jadi gaya-gaya pada sumbu Y itu sama dengan 0. Artinya gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Oh, berarti NA tambah NB sama dengan itu W mobil ditambah W AB gitu loh ya. Yang diketahui tadi kan NB ya. Nah, berarti NA ketemu nih. NA ditambah itu 5,33 kali 10 pangkat 4 sama dengan WM-nya itu 10 pangkat 4 gitu ya. Ditambah, nah ini saya jadikan 10 kali 10 pangkat 4. Kan boleh. Karena 10 pangkat 5 itu 10 kali 10 pangkat 4. Nah, itu artinya NA ditambah 5,33 kali 10 pangkat 4 sama dengan berarti ini 11 kali 10 pangkat 4. Mengapa? Karena ini adalah 1 kali 10 pangkat 4. Ini adalah hukum distributif. Ya, dikumpulkan. Yang sama, komponen sama, itu dikumpulkan. Ya udah, berarti NA-nya itu adalah 11 kali 10 pangkat 4 dikurangi 5,33 kali 10 pangkat 4.
Nah, ini sudah sama, berarti kita NA itu adalah 10 pangkat 4 hanya 11 dikurangi 5,33. Berarti NA-nya itu adalah 734. Cek lagi ya, 10 pangkat 4 Newton. 6, maaf, 6 nih. 6, oke. Paham ini? Ya, Bu. Oke, baik. Saya selesaikan. Jadi kalau begitu konklusinya, jadi konklusi kesimpulannya itu NA adalah 4,67 kali 10 pangkat 4 Newton, dan NB gaya reaksinya pada titik tumbuh B itu berapa ya? Oh, 5,33 kali 10 pangkat 4 Newton. Ini dia jawaban soal keempat. Nah, soal keempat itu seperti ini. Kamu perhatikan, ada suatu sistem yang terdiri atas balok AB dengan katrol dan balok C, ya. Lalu diinformasikan AB 5 meter, BZ-nya panjang BZ 1 meter, lalu Z itu titik berat balok. Titik berat balok dibuat seperti itu ya, tidak berada di tengah. Apa mungkin, Bu? Ya mungkin saja. Kalau balok itu tidak homogen atau heterogen. Maksudnya adalah mungkin saja balok itu terbangun dari besi dengan kayu. Nah, tentu saja kalau sebelah kiri besi, sebelah kanan kayu, atau kebalikannya, sebelah kanan kayu, sebelah kiri besi, otomatis nanti titik beratnya akan bergeser. Gitu ya. Lalu berat baloknya itu sendiri 100 Newton, maka hitunglah berat beban C supaya sistem ini seimbang. Kamu lihat nih, sistem ini seimbang. Artinya si AB, batang AB itu tidak berputar ke atas, ya, dan C itu tidak tertarik ke bawah, atau kebalikannya. AB tidak berputar ke bawah, jomplang ke bawah, sehingga C ketarik ke atas. Ya, benar, ini ada yang masuk lagi. Solang ya. Jadi maksud dari soal ini, hitunglah berat C agar supaya sistem ini kondisinya seimbang. Maksudnya batang AB itu tidak menarik, tidak terlalu berat sehingga menarik jomplang ke bawah begini sehingga C tertarik ke atas, atau kebalikannya batang AB itu jomplang ke atas gitu ya sehingga C itu ketarik ke bawah. Nah, ini dalam kondisi seimbang. Bisa dipahami nih ya maksud soal itu ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, saya sediakan tempatnya untuk analisisnya. Nah, ini sudah dibahas di kelas tadi. Nggak apa-apa, nanti kamu lihat rekamannya aja. Nah, ini dia. Baik, sudah saya kumpulkan beberapa hal yang diperlukan untuk menyelesaikan seperti batang AB 5 meter, data-data ya, data-datanya tadi saya kumpulkan lagi, BZ-nya itu 1 meter, Z titik berat balok, W baloknya 100, dan B, kalau gitu berat C-nya berapa? Nah, kita mulai dari menggambar garis gaya. Selalu ya, mekanika selalu dimulai dari sana. Karena titik berat itu ada di Z, ya sudah, berarti kita mengikuti permintaan soal ini. Ada di Z, berarti di sini. Bukan di tengah lagi. Tergantung dari soalnya, sekali lagi ya. Jadi ini adalah WZ-nya, atau W baloknya. W balok sebesar 100 Newton. Begitu ya, para siswa. Lalu informasi, BZ-nya itu 1 meter, yang ini 1 meter ini. Berarti yang ini adalah 4 meter. Gitu maksudnya. Ya. Kemudian informasi berikutnya adalah tidak ada lagi, cuma ini saja ya. Nah, berarti kita gambar garis gaya secara sempurna. Kita lihat ada gaya berat ke bawah, dan jangan lupa titik C itu atau benda C itu juga memiliki berat ke bawah juga tentunya ya. Nah, ini adalah WC. Justru ini yang ditanyakan. Aduh, ini yang ditanyakan. Ini adalah WC yang ditanyakan. Kemudian ada gaya berat, berarti ada gaya normal yang menumpu atau sebagai reaksi terhadap gaya berat tersebut. Nah, kita lihat titik tumpu itu ada di A itu. Berarti gaya normal itu ke sini gitu loh ya. Nah, ini adalah NA-nya. Aduh, gaya normalnya. Nah, ini adalah NA-nya. Oke. Ada yang perlu digambarkan? Ada, yaitu di sana, di gambar nomor 4 itu, ada tali. Berarti saya harus menggambar tegangan tali di sini dan di sebelah sini.
Nah, kemudian dari soal itu dikatakan bahwa ada dua hal ya. Yang pertama, katrol tidak diketahui masanya. Itu artinya kita menyimpulkan katrol itu diabaikan karena masa tidak diketahui. Itu yang pertama, katrol diabaikan. Yang kedua, pada soal nomor 4 itu disiratkan agar supaya sistem ini seimbang. Kalau sistem seimbang, itu artinya seandainya katrol itu diketahui massa, toh diminta seimbang, itu artinya katrol tidak boleh berputar. Karena kalau berputar, berarti dia tidak seimbang. Paham tidak maksud Ibu nih? Paham, Bu. Oke, nah itu dia. Itu pertama kali, memang mekanika itu banyak sekali dasar-dasar yang harus dikuasai siswa, sehingga siswa itu dengan logika yang bagus akan menyimpulkan, oh ini berarti nggak boleh kita bicarakan tentang rotasi. Jadi di sini tidak ada rotasi gitu loh maksudnya. Tak ada rotasi. Jadi ada dua alasan mengapa saya simpulkan tak ada rotasi. Yang pertama, massa katrol tidak diketahui. Ya, yang kedua, sistem benda ini diinginkan seimbang, artinya diinginkan AB pada posisi seperti itu mendatar gitu loh ya. Tidak jomplang ke atas, tidak jomplang ke bawah. Dan C juga tidak naik ke atas, tidak turun ke bawah. Artinya kondisinya seimbang translasi rotasi pada sistem ini. Nah, kalau begitu, maka pada katrol ini juga tidak dibolehkan berputar. Kalau dia berputar, itu menunjukkan ketidakseimbangan rotasi. Baik berputar searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam, itu menyebabkan sistem akan berantakan, tidak lagi seperti gambar yang kamu lihat itu. Ya, deal ya, bahwa kita sepakati bahwa tidak ada rotasi. Nah, pada katrol ketika kita simpulkan tidak ada rotasi, maka tegangan tali baik di kiri maupun kanan katrol wajib sama. Jadi tidak lagi kita sebutkan T1 maupun T2, tidak. Kita sebutkan T saja disebabkan karena baik T1 dengan T2 itu sama. Itu sebabnya saya beri simbol T saja. Paham ini penjelasan saya? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, cukup. Sekarang kita lihat lanjutnya. Nah, jadi gambar garis gaya sudah selesai nih. Menggambar sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat konsepnya kalau begitu. Karena mekanika itu selalu kita mulai dari pertama analisis garis gaya. Sudah kita selesaikan. Sekarang kita menginjak pada yang kedua, yaitu analisis konsep. Gitu kan ya? Yang kedua adalah analisis konsepnya. Di sini aja ya, konsepnya. Nah, konsepnya adalah sistem benda itu tidak bertranslasi dan juga tidak berrotasi. Nah, kita coba kaji yang rotasi dulu ya. Jadi, benda AB tidak berotasi. Kesimpulannya begitu. Sebentar, ini masuk lagi. Ya, kadang agak mengganggu ya. Artinya saya harus bolak-balik ini. Saya lanjutkan. Nah, karena AB tidak berotasi, maka saya boleh menyimpulkan seperti ini. Sigma tau di batang AB itu sama dengan 0. Resultan momen gaya pada benda AB itu sama dengan 0. Artinya, kalau saya menulis begini, maka kesimpulannya adalah benda AB ini tidak berputar, tidak berotasi. Tidak berotasi berlawanan jarum jam begini, tidak berotasi searah jarum jam juga tidak, maksudnya begitu. Ya. Lalu, kaidah berikutnya adalah jika kita menuliskan dengan bahasa seperti ini, maka kesimpulan berikutnya adalah semua titik tumpu pada benda AB resultanya sama dengan 0 juga. Artinya kalau boleh saya tuliskan itu sigma tau di A adalah 0 gitu loh ya. Boleh. Sigma tau di Z adalah 0 juga. Atau sigma tau di B, di titik B ya di sini itu juga 0 juga boleh. Semoga paham ya. Jelas ya para siswa ya. Nah, jadi boleh kita menyelesaikan dengan sigma tau di A sebagai pusat rotasinya, titik tumpunya, atau Z sebagai titik tumpunya,
atau B sebagai titik tumpunya. Sama dengan 0. Misalkan saya mengerjakan yang ini. Saya tarik ke sini aja lah ya. Jadi saya misalkan sigma tau di A sama dengan 0. Artinya A sebagai pusat rotasinya. A sebagai pusat rotasi, maka kita melihat ada dua momen gaya. Yaitu, semoga paham ya, yaitu momen gaya pertama yang ini adalah tau 1, dia berputar searah jarum jam. Berarti dia negatif. Paham ya? Ya, Bu. Oke. Kemudian momen gaya yang kedua. Saya kasih apa ya? Warna biru ya. Momen gaya yang kedua tuh yang ini. Dari A sebagai rotasi, harusnya harusnya lurus ya. Nih ya. Nah, ini nggak bisa tebal lagi tuh kalau pakai ini nih. Ya udahlah, saya mohon maaf jika gambarnya nggak bisa lurus ya, karena memang ini licin pad saya, pad elektronik saya itu. Ini adalah tau yang kedua. Nah ini kalau berputarnya kan begini nih. Berarti nilainya positif. Paham nggak nih? Paham, Bu. Oke, nah jadi kalau A sebagai pusat perputaran atau pusat rotasi, maka kita memiliki dua momen gaya, yaitu momen gaya 1 yang warna hijau itu dia berputar searah jarum jam sehingga nilainya negatif. Dan momen gaya 2 yang warna biru itu dia berputar berlawanan jarum jam sehingga kita simpulkan nilai momen gayanya adalah positif. Lalu kita padukan kalau begitu. Ya, kita padukan. Artinya karena dia itu, saya tarik yang bagian sini ya. Nah, oh ini nih ya sudah saya berikan ya. Nah, dengan demikian maka saya sajikan dua momen gaya, baik positif maupun negatif, pada ruas kiri sebelah sini. Kan ini ada ruas kiri ini, ada sama dengan, ada ruas kanan sama dengan 0 gitu loh ya. Sehingga ruas kiri saya isikan, yang positif itu adalah, ini kan T ya. Ini T itu, ini adalah T, jadi T kali panjang AB. Gitu ya, T kali panjang AB. Itu adalah yang positif. Yang negatif adalah T1, berarti main, gitu ya. WB kali panjang AZ. Hanya dua itu. Lalu diteruskan persamaan matematikanya sama dengan 0. Gitu. Paham ya para siswa ya? Jelas ya? Terus, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi, T kali AB panjangnya 5. Ya kan? Dikurang WB 100 kali AZ panjangnya 4 sama dengan 0. Oh, berarti 5T sama dengan 400 ya. Dibagi 51, dibagi 5, 80. Jadi T-nya adalah 80 Newton. Itu tegangan talinya. Sampai di bagian sini? Paham ini? Paham, Bu. Oke. Nah, itu artinya tegangan tali yang baik pada ruas kiri bagian katrol itu 80, yang ruas kanan bagian katrol itu juga 80. Jadi sama, tidak ada perbedaan nilai T. Mengapa demikian? Yaitu tadi karena katrol itu tidak diperkenankan berputar. Kalau berputar itu pasti jomplang gitu. Tidak berputar atau tidak berotasi. Dengan demikian tegangan talinya sama persis. Jadi ini juga 80 Newton. Ya. Nah, sekarang kita tinjau benda C ini. Kan benda C belum kita otak-atik tuh ya, benda C. Benda C itu juga dalam kondisi seimbang gitu ya. Seimbangnya apa? Ya tentu saja seimbang translasi. Artinya benda C itu tidak bergeser ke bawah dan tidak bergeser ke atas. Gitu kan ya. Oh, dengan demikian kita simpulkan kalau seimbang translasi, maka hukum Newton yang pertama, jadi sigma Fy sama dengan 0. Artinya, resultansi pada sumbu Y pada sistem benda C itu sama dengan 0. Pada benda C itu sama dengan 0. Artinya, benda ini tidak bergerak kemana-mana, tidak ke atas maupun tidak ke bawah. Nah, ada dua gaya kan di situ, yaitu gaya T
Saya kasih apa ya? Biru ya. Gaya T ini dan gaya WC itu yang ditanyakan. Jadi ada dua gaya itu. Ke atas dan ke bawah. Oh, berarti kesimpulannya, saya taruh sini ya. Berarti kesimpulannya dari tulisan ini, maka T sama dengan WC. Oh, berarti WC-nya itu yang ditanyakan sama dengan 80 Newton juga. Agar supaya sistem benda itu seimbang. Mudah kan? Oke. Silakan kalau ingin bertanya. Agak cepat sedikit tapi ya, karena kita dibelit waktu yang sangat singkat sekali di era pandemi ini. Waktu yang disajikan itu luar biasa sempit sekali ya. Untuk yang waktu normal saja kita nggak cukup sebenarnya, apalagi di era pandemi ini. Maka ya untungnya kita punya ide ya untuk menggabungkan video, sehingga bagi siswa yang belum paham juga, mungkin karena terlalu cepat atau terputus-putus jaringan, itu kalian bisa melihat rekaman videonya yang nanti insya Allah akan saya upload ke YouTube, akun YouTube saya. Ada yang ingin ditanyakan di soal nomor 4? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, jelas ya, paham ya ini ya bagaimana menyelesaikan mekanika dengan konsep berpikir yang berurutan dari mulai menggambar garis gaya, konsepnya, dan kemudian analisis matematis. Ini analisis matematikanya hampir nggak ada ya, karena hanya perhitungan biasa saja. Oke, saya menuju ke nomor 3, ke atas sekarang. Soal asalnya dulu kita lihat ya, nomor 3 ya, soal asal di atas sendiri itu. Kita lihat soal nomor 3. Batang AB dengan massa 4 kg diberikan beberapa gaya seperti gambar. Jadi batang AB punya massa, karena punya massa maka tentu saja kita wajib menggambar gaya berat AB-nya. Dan tentu saja gambar gaya berat harus di tengah, karena gaya berat itu digambar pada pusat massa. Jadi nanti kita gambar WAB, jangan lupa sebesar 4 kali 10, 40 Newton. Sebentar, ada apa ini? Nah, lalu gaya-gaya diberikan padanya, yaitu pada titik A itu diberikan gaya 20 Newton, pada titik B diberikan gaya 20 Newton juga, dan pada jarak tertentu dari A sebesar 0,2 meter dan 1,2 meter dari B diberikan gaya sebesar 10 Newton. Nah, saya mau nanya dulu nih ya, apakah benda ini seimbang? Silahkan dijawab. Benda ini seimbang atau tidak? Halo? Dengan nilai-nilai seperti itu tadi, yang kamu lihat itu. Enggak, Bu. Oke. Tidak seimbang apa kalau begitu? Enggak seimbang rotasi. Rotasi saja? Coba dikaji tuh. Ini konsep ya, berkaitan dengan konsep dulu. Ke atas 20, ke bawah berapa itu? 30. Ke bawah 70. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan nilai gaya-gaya seperti ini? Maka benda itu akan mengalami rotasi. Translasi. Ya, translasi dulu ya. Dia akan mengalami translasi. Kemana translasi? Translasi itu bergerak pada sumbu X atau sumbu Y gitu loh, translasi. Bergeser, berpindah tempat gitu loh. Dia pasti akan bergerak ke bawah. Karena berat ke bawah itu totalnya itu jauh lebih besar daripada kalau gaya ke atasnya. Lihat gaya ke atas 20, gaya ke bawah berapa? 70. So pasti kalau kamu memiliki sistem benda seperti ini, pasti dia akan bergerak ke bawah. Jangan bicara dulu rotasi deh, kita ngomong translasi dulu aja sudah nggak seimbang ini gitu loh, paham? Nggak para siswa. Jelas nggak? Oke, jelas, Bu. Yang lain, para siswa yang lain kok nggak ada respon nih? Paham ya? Jelas, Bu. Saya ulang ya, para siswa memang mekanika itu memiliki paket lengkap. Jadi logikanya masuk. Ya, ingat ya, mekanika itu menurut saya ya, paket lengkap berpikir itu ada di mekanika. Kita harus berpikir logis dulu, logikanya masuk dulu.
logikanya adalah, ya pastilah benda ini turun ke bawah. Karena yang gaya ke bawah itu jauh lebih berat daripada gaya ke atas. Itu maksudnya logika berpikir gitu loh. Ya, jadi nggak ngapal kan, nggak ada ngapalannya ini ya. Jangan berharap mekanika akan menghafal ya para siswa, tolong pahami fisika itu tidaklah menghafal rumus, tidak ada ya. Ya ada sih rumus tapi sedikit-sedikit aja tuh, tapi semuanya mayoritasnya adalah memahami konsep. Logikanya harus jalan. Ya sekali lagi, logika kita adalah dia pasti turun ke bawah. Jadi translasinya sudah tidak seimbang gitu, apalagi rotasi, jelas nggak seimbang banget itu, rotasinya jelas itu. Translasi aja nggak seimbang, lihat itu, karena dia bergerak ke bawah. Nah sekarang, pada soal itu diminta tentukan besar dan titik tangkap gaya penyeimbang sistem itu supaya menjadi seimbang. Artinya apa? Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Ayo. Artinya, halo, logika ya. Artinya, agar supaya batang AB ini, sistem ini tidak bertranslasi, apa yang harus kamu lakukan? Gitu loh. Halo. Beri gaya ke atas. Ya, harus kita berikan Gaya ke imbangan, atas. iya, imbangan gaya ke atas yang nilainya sama dengan gaya ke bawah, gitu loh ya. Kalau tadi ke bawah jumlahnya adalah 70, maka ke atas juga harus 70 agar supaya ke atas 70 ke bawah 70. Jadi dia imbang translasi, dia tidak bergeser, dia tidak berpindah baik ke atas maupun ke bawah. Paham, Bu. Paham maksud saya? Halo. Iya. Ya udah. Nah, jadi saya beri gaya sebesar 70. Maaf 70, 50 ya. Karena sudah diambil 20 kan ya? Diambil 20, yang ke bawah itu adalah 70. Atau begini ya, kalau kita menyelesaikan dengan sistem berpikir mekanika itu kan sigma FY harus sama dengan 0 supaya seimbang translasi pada sumbu Y. Nah, yang ke atas itu adalah 20 kan. Jadi 20 ditambah berapa katakanlah F dikurangi 10 dikurangi 40 dikurangi 20 sama dengan 0 gitu kan ya. Sesuai dengan persamaan matematika sederhana ini gitu. Nah, maka F-nya ketemu itu. Jadi 20 plus F, ini kan 70 sama dengan 0. Jadi F-nya adalah 50 Newton. Oh, jadi saya membutuhkan gaya sebesar 50 Newton ke atas untuk mengimbangi gaya-gaya ke bawah pada AB itu agar supaya AB menjadi seimbang translasi. Translasi dulu nih. Paham para siswa? Ya, Paham, halo. Bu. Terus ya. Paham, Bu. Oke, nah gitu dong. Bu. Nah, cuma masalahnya 50 Newton itu saya letakkan di mana? Apakah di sembarang tempat? Di sembarang tempat tuh misalkan di sini, apakah di sini? Ataukah di sebelah sini? Atau di sebelah sini? Atau di ujung sini nih? Gitu kan? Diletakkan di mana? Nah, itu dia yang masalah, ya. Kalau translasi sudah kita bereskan, sekarang kita harus berpikir rotasinya. Jangan-jangan kalau ditempatkan di sini misalkan, ini 50 Newton gitu misalkan, jangan-jangan, saya hapus dulu ya, jangan-jangan sistem ini malah mengguling gitu ya. Mengguling itu maksudnya dia muter, dia memang nggak bertranslasi, tapi dia berotasi. Guling, bisa saja guling begini atau guling begini, karena nggak imbang momen gayanya. Gitu loh ya. Sehingga ketika kita selesai dalam menghitung, mencegah translasi, istilah saya begitu ya, maka kita harus berpikir kedua, yaitu mencegah rotasi sistem ini, agar supaya nggak guling gitu. Ngerti maksud Ibu nih? Iya ngerti, Bu. Oke. Baik. Nah, dengan demikian, kita harus menentukan posisi 50 Newton itu di tempat yang tepat pada batang AB. Nah, kita kan nggak tahu, disuruh ngitung itu. Ya udahlah kalau kayak gitu, berarti saya misalkan dulu nih. Ini saya hapus dulu ya coretannya. Jadi belum tentu di ujung kan, kita nggak tahu. Makanya seandainya saya tempatkan di sini nih ya. Nah, saya tempatkan di sini sebesar 50 Newton dengan jaraknya ini. Kita suruh ngitung X berapa gitu loh ya. Nanti kalau X-nya udah ketemu, kita pastikan, oh X-nya sekian.
Berarti kita wajib menempatkannya di posisi yang sudah kita hitung itu tadi. Jelas para siswa konsep berpikirnya? Jelas, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, saya menuju ke tempat yang sudah saya sediakan ini ya. Saya ulang lagi deh ya, bagi yang belum paham nih, saya ulang lagi. Nih ya, udah nih. Jadi, sekali lagi saya memulai dari benda ini harus menjadi seimbang. Keseimbangan itu kita pikirkan translasi dulu, setelah itu kita berpikir rotasi. Nah, kalau kita lihat translasi, maka jelas ada ketidakseimbangan gaya. Apalagi batang AB itu diketahui masanya 4 kilo. Oh, harus kita gambar gaya berat. Berarti saya gambar gaya beratnya dulu ya. Gambar berat di pusat massa di sini. Sebesar W sama dengan WAB ya. WAB sama dengan 4 kali 10. Karena gaya berat adalah massa kali gravitasi. 4 kali 10, 40 Newton. Nah, tentunya kita harus menentukan jarak AB itu, WAB itu dari A dan dari B. Nah, kita lihat ya, kalau ini panjang totalnya adalah 1,4 meter, betul ya? Karena sebelah kiri 0,2 meter, sebelah kanan dari 10 Newton itu 1,2. Berarti totalnya adalah AB itu 1,4. Nah, 1,4. Oke, baik. Nah, kalau begitu, WAB itu posisinya di berapa dari A? Berapa panjang? Berapa? Setengah? Masuk. Setengah. Ini berapa ini? 0, setengah dari 1,4. 0,7. 0,7. Iya, agak cepat sedikit ya. Ya, agak cepat sedikit ya waktu kita. Ini sudah mau habis nih waktunya nih. Coba cepat sekali loh ya. Ya, udah. Oke. Nah, jadi sebelah sini 0,7, sebelah sana juga 0,7. Gitu. Kalau ini pasti nih ya, ini nggak bisa dibantah lagi karena gaya berat itu harus diletakkan pada pusat massa di tengah batang AB. Kalau batang AB itu dinyatakan homogen atau tidak ada informasi apapun, ya pasti kita homogenkan gitu loh ya. Nah, sudah. Sekarang lalu kita melihat pada keadaan translasinya. Kamu lihat ini ke bawah 10, ke bawah 40, ke bawah 20. Ke atas baru 20. Oh, berarti saya membutuhkan 50. Dari mana? Kalau kita menggunakan teknik mekanika, ya dari sini. Sigma Fy harus sama dengan 0, agar supaya tidak terjadi pergeseran ke atas atau ke bawah. Artinya itu. Nah, ke atas itu 20, jadi 20 ditambah F sama dengan ke bawah itu 70. Jadi F-nya adalah 50 Newton. Nah, setelah itu, kita temukan gaya sebesar 50 Newton dan harus kita letakkan pada posisi mana, kita nggak tahu. Seandainya saya letakkan di posisi sini, ini pakai penggaris deh ya, supaya rapi gitu. Di posisi sebelah sini dengan F-nya sebesar 50 Newton dan jaraknya kita disuruh menghitung X. Nah, gitu dia. Setelah itu, kita harus menentukan X-nya. Di mana gaya penyeimbangnya? Gaya penyeimbangnya adalah 50 Newton, tapi berapa X-nya? Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, benda ini sudah sempurna tidak berputar, tidak bertranslasi dan tidak berotasi. Nah, sekarang kita tinjau rotasinya. Benda tidak berotasi. Kalau benda tidak berotasi, maka kesimpulannya adalah sigma tau AB sama dengan 0, gitu dia. Ya. Nah, kalau sigma tau AB itu artinya sepanjang AB semua titik-titik tumpunya itu kalau kita cari momen gayanya pasti 0. Artinya saya boleh mencari di titik A, jadi begini ya. Sigma tau A sama dengan 0 boleh. Kemudian sigma tau, katakanlah ini titik C, ini titik D, ini titik E, misalkan saja loh ya. Saya boleh menulis sigma tau di C 0, boleh. Saya ngerjakan yang bagian itu. Atau D boleh. Atau E boleh, gitu loh ya. Atau sigma tau di B boleh juga. Sekali lagi, kalau sigma tau di AB sama dengan 0, dinyatakan sama dengan 0, dia seimbang rotasi, karena momen gaya adalah besaran yang menyebabkan benda itu berotasi, ya. Jika dia seimbang rotasi, maka semua titik-titik pada AB itu, batang AB itu sama dengan 0. Nah, kayaknya saya lebih mudah kalau menggunakan A. Misalkan kamu pakai A. Enggak, Bu, saya pakai yang C ya. Silakan, saya pakai aja deh. Nah, gitu ya.
Saya pakai yang A. Berarti sigma tau di A sama dengan 0. Kalau A sama dengan sigma tau di A sama dengan 0, itu artinya A saya jadikan sebagai pusat rotasi. Misalkan hijau ya. Nih, ini pusat rotasi. Paham nggak ini para siswa? Jangan-jangan nggak paham ya? Bu. Oke, baik. Oke, baik. Nah, kalau A saya jadikan pusat rotasi, saya melihat ada berapa momen gaya yang terbentuk dari A sebagai pusat rotasi. Silakan dijawab. Ada 4. berapa? Ada 4. Iya, baik. Ada 4. Saya pakai warna apa ya? Warna ungu ya. Nah, 4. 4 itu ini ya, 1. Ini adalah tau 1 dengan pergerakan searah jarum jam, berarti negatif. Kemudian tau 2, masih ini ya, tau 2 yang ini adalah tau 2 dan dia berarah searah jarum jam, berarti taunya negatif juga. Yang ketiga, diukur dari A itu yang sini tuh B tuh. Nah, ini dia. Ini adalah tau 3, dia juga berputar searah jarum jam, berarti negatif. Satu lagi yang mana? Kasih warna apa hijau deh. Satu lagi yang mana? Yaitu yang F ya. Dari A saya tarik menuju ke F. Nah, ini dia. Ini adalah momen gaya yang keempat dan dia berputar berlawanan jarum jam. Berarti dia positif. Paham ya? Jadi ada 4 tau. Yang searah jarum jam itu ada 3. Tau 1, susah gambarkannya ya. Yang ungu itu ada 3, yang hijau hanya ada 1. Nah, karena ini sama dengan 0, itu artinya semua resultan momen gaya di titik A sebagai rotasi harus sama dengan 0. Itu artinya yang searah jarum jam sama dengan yang berlawanan jarum jam. Kamu memahami itu langsung cepat dapat. Oh, kalau begitu yang searah jarum jam adalah yang ini 1, tau 1 gitu ya. Tau 1, tau 2, dan tau 3. Oh, itu kita tulis semuanya. Berarti tau 1 adalah 10 kali 0,2. Semoga paham ini, agak cepat ya mikirnya. Kemudian ditambah 40 kali berapa? 40 kali? 0,7. 0,7. Ya. Jadi gini loh ya. Tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 sama dengan tau 4. Gitu loh maksud Ibu. Jadi yang berlawanan, yang searah jarum jam sama dengan yang berlawanan jarum jam. Kalau sama kan berarti sama dengan 0 kan gitu ya. Secara matematis. Paham ya? Saya lanjutkan ya. Tau 3 itu adalah berapa itu? 20 kali panjang AB. Berapa? 1,4. Oke, sama dengan tau 4, yaitu sebesar berapa ya gaya tau 4 itu? Oh, 50 ya. Oh, 50 kali X. X disuruh nyari kita. Nah, kita sederhanakan, atau enggak sederhana juga boleh lah ini. 10 kali 0,2, oh berarti 2. Ditambah 40 kali 0,7, 28 ditambah 20 kali 1,4, 2 kali 14. Berarti 28 juga ya. Oke? Udah? Coba dicek lagi tuh, ngitungnya benar nggak tuh? Benar ya? Betul, Bu. Oke, sama dengan 50X. Ini dijumlahkan kan berarti 30 ditambah 28. Berarti 58 ya. 58 sama dengan 50X. Saya tarik ke atas deh ya. Nah, sehingga X-nya itu adalah 58 dibagi 50. Ini saya kalikan 2/2 aja deh supaya jadi bawah itu supaya jadi desimal gitu ya. Berarti itu 16/11/100. Oh, berarti X-nya adalah 1,16 meter gitu. 1,16 meter diukur dari titik A. Paham para siswa? Baru dengan demikian benda ini akan betul-betul seimbang, baik translasi maupun rotasi. Jadi dia tidak bergerak ke atas ke bawah, dia juga tidak berputar jomplang kanan jomplang kiri, muter searah jarum jam, muter berlawanan jarum jam, tidak. Jadi dia betul-betul akan diam di tempat, berada pada keseimbangan baik translasi maupun rotasi dengan peletakan F sebesar 50 Newton dengan benar. Oke, paham nih para siswa pembahasan soal yang ketiga? Paham, Bu?
Oke, jadi konklusi jangan lupa ya, karena konklusi itu sangat penting bagi kita, ya. Penyajian data, hasil sudah kita hitung payah-payah nih, lalu setelah itu kita sampaikan kepada audiens, kepada orang yang bertanya kepada kita, kepada pembaca gitu lah ya. Oh, jadi kesimpulannya, gaya sebesar 50 Newton itu diletakkan gitu kan ya, diletakkan berapa tadi itu? 1,16, ya 1,16 meter sebelah, jangan lupa sebelah, kalau dari A berarti sebelah kanan kan ya, sebelah kanan dari A. Atau boleh juga kan pakai kalimat lain, kalau dari B, berapa ya hitungannya ya? Kalau dari B berarti F sebesar 50 Newton diletakkan gitu ya. Berapa meter tuh ya? Kan totalnya berapa tadi tuh? 1,4 dikurangi 1,16. Gitu kan ya? Berarti berapa nih? 2. Oh gitu. Ya, jadi diletakkan 0,24 meter sebelah kiri dari B. Nah, inilah yang disebut sebagai konklusi. Hasil payah-payah kita berhitung, lalu kita sajikan kepada audiens kita, kepada pembaca kita, kepada orang yang bertanya kepada kita. Ini loh jawabannya. Silakan. Mau pakai yang dari A sebelah kanan sama, dari B sebelah kiri juga sama. Asal ngitungnya benar aja gitu.